Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat tanam semuanya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di video yang saya buat pada hari ini. Saya akan coba membuat video tentang bagaimana cara saya memperbanyak tanaman philodendron lemon ya, seperti yang teman-teman lihat pada video ini. Saya mencoba untuk memperbanyak ya tanaman philodendron saya. Ini saya punya satu pot, tapi ini sudah merambat kemana-mana, sudah panjang-panjang. Akhirnya saya potong, kemudian tanaman indukannya saya kasih lagi media tanam sehingga cukuplah, cukup. Dan tadinya sudah surut di potnya, ini saya cukupi kembali. Dan cara menanam tanaman philodendron lemon ini cukup dipotong-potong saja teman-teman tanam semuanya. Dipotong-potong, kemudian ini kita tinggal masukkan ke dalam polybag dengan media tanam. Nah, media tanam yang saya gunakan itu adalah media tanam dari sekam mentah ditambah dengan kompos organik yang saya buat sendiri ini teman-teman semuanya. Jadi sahabat tanam semuanya, kompos yang saya buat ini dari limbah dapur sama limbah daun-daun pohon mangga, pohon sao yang ada di depan rumah saya gitu. Jadi ketika saya membersihkan halaman, daun-daunnya itu saya masukkan ke dalam komposter. Kemudian tidak lupa juga termasuk sampah limbah dapur itu juga saya masukkan ke dalam komposter ini. Nah, agar tidak bau, komposter ini ketika kita menaruh atau menuangkan limbah dapur, maka itu langsung kita tutup dengan saya tutup dengan sekam mentah teman-teman semua. Tujuannya apa? Tujuannya biar nggak becek nanti komposternya, kemudian juga tidak mengundang lalat yang datang, lalat hijau terutama ya. Nah, kalau ini komposternya senantiasa kering, tidak becek, insya Allah juga tidak berbau. Dan nanti yang akan datang itu bukan lalat hijau tapi lalat BSF. Nah, lalat BSF ini dia kan lalat bersih teman-teman semuanya ya. Jadi nanti keluarnya nanti larvanya bukan larva belatung tapi larvanya larva maggot ya, yang itu juga bisa menjadi pakan ternak kita. Oke teman-teman semua, ini saya sedang memperbanyak philodendron saya itu menggunakan polybag ya. Oke, ini sangat mudah sekali teman-teman semua. Ada yang bilang katanya, oh kamu enak, tangannya tangan dingin ya, sehingga kalau tangannya adem katanya, sehingga menanam tanaman itu gampang tumbuh. Sahabat tanam semuanya, sebenarnya bukan kita ini tangannya dingin atau tidak. Biasanya orang-orang yang hobi bercocok tanam, menanam tanaman hias itu memang dia memiliki skill. Kenapa memiliki skill? Karena ini sudah terbiasa ya, sudah terbiasa dari try and error. Tentunya sebelum bisa menanam tanaman seperti sekarang, ini juga dulu pernah pada masa yang amatiran ya, masih tahap belajar, banyak kegagalan tentunya dulunya. Saya juga sama dulu ketika menanam philodendron, misalkan ini langsung saja di media tanam tanah, sedangkan kan kadang unsur hara dari tanah itu kadang tidak terlalu cukup untuk tanaman kita. Makanya saya gunakan sekarang media tanamnya adalah sekam mentah ditambah dengan pupuk kompos ya, pupuk kompos. Selain nutrisinya cukup mencukupi untuk tanaman philodendron saya ini, juga sekam mentah itu bagusnya apa? Karena dia tidak terlalu menahan air begitu banyak ya. Jadi ketika kita nyiram itu jadi airnya cepat surut, yang sehingga menyebabkan tidak busuk akar. Kemudian yang kedua keuntungannya, ketika kita siram banyak dia langsung surut airnya, tapi ketika kita kurang siram, si media tanam ini tetap lembab, jadi cairan untuk akar itu masih mencukupi teman-teman semua. Seperti itu juga kalau kita ingin memindah-mindahkannya juga
enteng tentunya kalau kita menggunakan media tanam yang seperti yang saya gunakan ini. Dan ini cocok teman-teman semua, media tanam sekam mentah ditambah pupuk kompos ini sangat cocok untuk tanaman-tanaman hias, terutama adalah aglonema, philodendron, kemudian juga mungkin monstera ya. Ini hampir semua tanaman-tanaman hias yang saya tanam di sini seperti anthurium juga itu menggunakan media tanam ini teman-teman semua. Jadi boleh dicoba ya, boleh dicoba. Kalau kita banyak menanam, insya Allah juga ini kita berharap sih ya dari tanaman yang kita tanam ini menjadi amal pahala untuk kita, karena tanaman yang kita tanam tentunya akan menghasilkan oksigen. Oksigen itu kan nanti dihirup oleh makhluk hidup ya, boleh dihirup oleh kita, oleh tetangga kita, oleh hewan-hewan. Tentunya ini insya Allah kalau kita niatkan ibadah ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Dan tentunya juga tanaman hias ini juga memberikan kesejukan ketika dipandang. Ini juga ada apa ya, mungkin efek terapi untuk kita semua, memberikan ketenangan, kenyamanan di rumah ketika lingkungan kita, tempat tinggal kita ini penuh dengan apa ya, objek-objek yang indah untuk dipandang seperti tanaman hias ini. Teman-teman semua, bagi yang belum mencoba menanam, silahkan menanam. Banyak sekali penelitian yang menyebabkan bahwa dampak dari atau manfaat kita bercocok tanam itu dampaknya positif untuk kita semua, baik bagi kesehatan mental maupun kesehatan jasmani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.